peningkatan. Nah, gimana cara pemerintah atau solusi dari gagasan generasi muda ini bisa merancang suatu sistem yang bisa mengurangi emisi karbon itu melalui penerapan tugas dari grup komunitas ini adalah untuk memfasilitasi matching fund dan juga untuk menyusun kerangka desain dari proyek ini. Lebih tapi saya langsung kayak coba aja dulu hasilnya mah hasil akhir itu alhamdulillah bisa dapat satu kali itu bisa ketagihan gitu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang pada bulan Mei lalu baru saja mengukir prestasi dan mengharumkan nama kampus kita tercinta dalam ajang internasional dalam bidang oil and gas. Dan langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Aditya Bayu Pratama. Halo Bayu, gimana Halo kabarnya Kak, hari ini? alhamdulillah baik dan sehat. Luar biasa, kita bajunya juga matching nih ya. Iya, hitam-hitam nih Kak. Hitam-hitam. Oke, mungkin kenalan dulu. Siapa sih sosok Bayu ini? Dan for your information teman-teman, jadi Bayu tuh dulu juga pernah kesini ya setahun yang lalu. Dulu juga memamerkan prestasinya. Nah, sekarang boleh dikenalan lagi. Oke, perkenalkan nama saya Aditya Bayu Pratama, bisa dipanggil Bayu. Saya mahasiswa Teknik Kimia Universitas Brawijaya angkatan 2020 dan saya sekarang sudah menempuh semester 8 dan kebetulan kemarin juga sudah lulus dari UB. Congratulations, tinggal nunggu wisuda Iya, ya. benar. Luar biasa, walaupun sudah di akhir-akhir, tapi tetap sempat ikut lomba ya. Iya, semangatnya masih Membara. meningkat ya. Oke, jadi at least setiap tahun tuh selalu ada pencapaian-pencapaian. Ikut lomba apa ya? Gatel ya kalau nggak Iya, lomba. kalau nggak lomba tuh merasa kayak kosong gitu. Bedanya mahasiswa ambis sama mahasiswa kupu-kupu tuh begini. Iya. Kalau nggak lomba malah jadi kayak kurang gitu ya. Oke, nah lomba kali ini yang diikuti itu adalah Annual International Petroleum Integrated Event. Lomba apa sih ini? Oke, Annual International Petroleum Integrated Event itu merupakan salah satu lomba yang dimana lomba ini itu mengusung tema mengenai oil and gas. Jadi isu oil and gas sekarang sangat penting disemarakkan, apalagi terkait dengan isu carbon capture, di mana saat ini emisi karbon dioksida kan terus mengalami peningkatan. Nah, gimana cara pemerintah atau solusi dari gagasan generasi muda ini bisa merancang suatu sistem yang bisa mengurangi emisi karbon itu melalui penerapan oil and gas gitu. Nah, dari event ini itu dari PT Pertamina dan juga Universitas Pertamina itu mengusung suatu event atau wadah untuk mengembangkan ide tersebut melalui lomba-lomba seperti paper, kemudian business case, kemudian petroleum case, desain dan lain-lain. Oke, nah ini buat pemirsa yang belum paham, petroleum itu adalah minyak mentah. Minyak bumi, ya Minyak bumi benar. yang mentah ya? Iya. Oh, I see. Nah, ini kalau inovasinya teman-teman itu dalam bidang apa sih? Aku sempat baca tentang blooming microalga. Ya, apa sih itu maksudnya? Oke, yang pertama masuk ke kasus blooming microalgae, di mana blooming microalgae sendiri itu merupakan salah satu pencemaran yang diakibatkan dari mikroalga sendiri. Jadi saking melimpahnya mikroalga itu dia mencemari laut. Jadi dampaknya dia mampu mengubah warna laut yang awalnya jadi biru itu menjadi hijau, kemudian seperti Oh, tumpahan minyak seperti itu. Jadi oh itu I terjadi see. ledakan populasi mikroalga di situ. Jadi kalau udah jauh tuh kayak lumut gitu Iya, ya? seperti lumut. Jadi nanti ada perbedaan warna dan juga itu bisa mencemari biota laut yang lain. Apalagi ikan, dia bisa kehabisan oksigen di situ karena diserap semua oleh mikroalganya. Oh, I see. Dan itu hanya ada di laut atau mungkin bisa nih di kayak perairan darat atau mungkin di kolam-kolam doang? Bisa di semuanya. Jadi blooming Oke. mikroalga itu tidak hanya disebabkan karena industri saja, tetapi industri yang ada di pelosok seperti eutrofikasi, kemudian limbah-limbah pertanian itu juga bisa menyebabkan blooming mikroalgae. Oh, I see. Dan selama ini masih belum ada yang menaruh perhatian khusus untuk mengontrol pertumbuhan itu ya Iya, berarti. benar. I see. Dan teman-teman ngambil itu untuk dijadikan malah suatu inovasi yang berdampak positif. Nah, kamu Yaps. ngapain tuh si blooming mikroalganya?
Oke, jadi blooming mikroalgae sendiri sesuai prinsipnya mikroalga itu punya sifat untuk menyerap karbon dioksida. Nah, Oke. karbon dioksida ini bisa kita manfaatkan dan bisa kita kurangin juga. Jadi kita tidak hanya mengurangi, tapi gimana sih cara kita buat memanfaatkan karbon dioksida itu? Karena sayang kalau kita hanya menyimpan saja tanpa dimanfaatkan. Nah, kebetulan karena industri Pertamina atau kilang minyak itu biasanya mendekati laut atau laut lepas. Nah, Mm-mm. itu cenderung rentan terkena blooming mikroalgae di situ. Oke. Nah, karena ada dalam satu sistem, jadi kita jadikan satu sistem tersebut. Jadi dari mikroalgae itu akan menyerap karbon dioksida dan Mm-mm. karbon dioksida yang dari mikroalgae ini akan diinjeksikan untuk memompa minyak ke dalam reservoir itu sehingga perolehan Oh. minyak yang dihasilkan juga akan lebih meningkat lagi. Jadi yang awalnya penambang minyak Pertamina itu hanya mendapatkan satu satu ton saja bisa 3 kali lipat seperti itu. Oh, I see. Signifikan sekali ya berarti Iya ya benar. dengan itu. Tapi tentunya nggak dengan tangan kosong ya, harus ada sesuatu yang membantu si mikroalga tadi bisa bekerja sama tuh dengan Iya kilang minyak benar. tadi. Nah, apa itu yang akhirnya dibuat sama teman-teman? Kalau sistem yang dibuat jadi mikroalgae ini karena dia memanfaatkan karbon dioksida, jadi ada injeksi karbon dioksida di situ. Kemudian ada Oke. juga makanan dari mikroalgae itu sendiri. Jadi mikroalgae ini istimewa. Jadi dia terus berkembang biak dan tidak ada habisnya gitu. Jadi ketika dia mati, dia akan tergantikan sama mikroalga yang lain gitu. Jadi inilah istimewaan mikroalga. Dari mikroalga yang Hmm. mati itu kita manfaatkan sebagai injeksi karbon dioksida. Sedangkan untuk Oh. mikroalga yang masih hidup kita bisa ambil atau ekstraksi minyaknya menjadi biofuel atau bahan bakar yang bersifat biomasa atau renewable energy. Nah, dari sinilah kita tidak Hmm. hanya menghasilkan satu output saja, tetapi kita bisa menghasilkan dua output, yaitu ada biofuel dari untuk renewable energy Mhm. dan juga untuk optimasi produksi minyak dari penambangan itu sendiri. Luar biasa. Tapi kalau ini pertanyaan bodoh gitu ya buat orang awam. Kalau ngeliat di laut ada mikroalga banyak gitu ya. Cara memilihnya gitu ya untuk akhirnya digunakan dan akhirnya dimanfaatkan di kilang minyak tadi itu kayak gimana sih gitu? Nah, kebetulan buat pemanfaatannya kami punya target sendiri di mana Mm-mm. kilang minyak itu kalau di Jawa Timur ada di Madura, kemudian ada Mhm. di Kepulauan Seribu yang ada di Mhm. Jakarta dan posisi tersebut itu rentan terdampak blooming mikroalga. Nah, mikroalga yang kami gunakan adalah cyanobacteria yang biasanya tercemar di lautan. Nah, dari Oke. situlah cyanobacteria ini dia punya efisiensi tinggi buat menyerap karbon dioksida dan fokus itu sesuai dengan fokus kami yaitu untuk mengurangi karbon di bumi gitu. Oh, Jadi adanya oke. pengurangan karbon dan juga kita manfaatkan di situ itu bisa bermanfaat bagi kilang minyak tersebut. Jadi karena untuk potensi minyak bumi sendiri biasanya berada di laut lepas seperti PT Pertamina, kemudian di Cilacap juga ada, di Jakarta juga ada. Nah, jadi dari situlah kita memanfaatkan sesuai dengan daerah yang potensial tersebut. I see. Nah, inovasi teman-teman ini kategorinya apakah masuk ke dalam EBT, energi baru terbarukan? Iya benar sekali, masuk kategori EBT. Oke, karena sekarang kita Indonesia lagi gencar-gencarnya ya untuk renewable energy. Iya benar. I see. Oke, baik. Nah, ini kalau teman-teman apakah sudah sampai tahap ya berarti percobaan atau prototipe atau masih dalam gagasan atau ide yang insya Allah nih akan ada next-nya? Jadi untuk tahap sekarang, insya Allah menuju tahap gagasan ide yang suatu saat nanti dia akan direalisasikan karena ini juga cukup berguna dan belum ada yang memanfaatkan mikroalga secara masif gitu. Jadi Oh. pemanfaatan mikroalga sekarang itu masih sebatas kultur saja Mm-mm. tanpa dia melibatkan pemanfaatan skala besar gitu. Jadi hanya kultur skala laboratorium tanpa memanfaatkan kultur skala besar gitu. Nah, ini menjadi Oke. tantangan bagi pemerintah buat memanfaatkan mikroalga itu sendiri karena biasanya pemerintah kan menggalakkan sistem yang sebelumnya sudah pernah ada Hmm. dibandingkan dengan sistem yang pengembangan seperti itu. Jadi Oke. sistem yang belum pernah ada ini itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merealisasikan inovasi ini. Akibatnya PT Pertamina juga tertarik untuk merealisasikan gagasan ini walaupun Ah. untuk event perlombaannya itu sudah selesai seperti itu. I
see. Tapi karena banyak yang nonton, takutnya banyak yang nyontek nih. Apakah perlu sampai punya hak paten gitu dari teman-teman sendiri? Ya, sepertinya kami akan mengajukan hak paten dan Ya hak kan? cipta untuk pengajuan Apalagi ini ide ini. semakin banyak yang nonton kayak bisa nih dicontek idenya Mas Adit dan teman-teman. Waduh, Iya, pusing nanti ya. Karena ide seperti ini kayaknya kalau kita ngelihat ke masa depan prospeknya luar biasa ya. ya sangat luar biasa. Apalagi kalau misalnya teman-teman bisa langsung kerjasama dengan pemerintah, terutama Pertamina tadi yang memang Iya, sudah benar. arah bisnisnya ke arah sana ya. I see. Tapi sekarang kan dirimu sudah lulus gitu ya. Iya. Kira-kira ide seperti ini akan tetap diteruskan ketika nanti mungkin studi lanjut, atau biasanya nih kalau mahasiswa tuh diwariskan gitu loh ke adik tingkat yang mungkin satu organisasi atau seperti apa? Mungkin untuk tantangan kedepannya kami bisa membuat suatu komunitas gitu. Jadi Oh. karena kita sudah lulus, jadi kita sudah tidak punya hak untuk mengikuti lomba-lomba di UB lagi. Jadi kita akan melakukan pembentukan komunitas. I Dari see. komunitas ini akan berjalan gitu dari angkatan ke angkatan. Nah, komunitas ini Hmm. yang akan mewariskan gitu. Jadi setiap untuk pergantian tahun itu ada pengembangan ide yang Ya. luar biasa seperti itu. Jadi dari komunitas ini seperti ini banyak komunitas-komunitas yang seperti LSM seperti itu yang bisa Hmm. membantu merealisasikan ini dengan melalui funding-funding I atau see. matching fund untuk penelitian, lalu kemudian untuk penelitian skala lab, kemudian penelitian pilot project seperti itu. Jadi tugas dari grup komunitas ini adalah untuk memfasilitasi matching fund dan juga untuk menyusun kerangka desain dari proyek ini. Uh, udah visioner sekali Iya, ya dirimu untuk memikir ke sana. Oke, tapi kayaknya ini butuh cost yang cukup besar nggak sih? iya Apalagi benar. udah mainannya ke oil and gas. Kayaknya nggak bisa ya kalau pakai uang di kantong kita ya. Iya, Harus ada funding iya kalau funding biasanya dari PT Pertamina karena langsung. itu sangat Oke, potensial juga diterapkan di PT Pertamina. Jadi ada oke. dari PT Pertamina, kemudian karena di Indonesia ini sangat banyak sekali ya perusahaan energi yang dia itu mencari inovasi dari Hmm, mahasiswa seperti itu. Nah, itu bisa kami ajukan untuk funding di situ dan dari mereka yang tertarik ini bisa rebutan gitu. Mereka pakai ide yang mana dan funding yang mana gitu. I see. Jadi harapan Oke. kami untuk satu Indonesia ini bisa menerapkan sistem tersebut, Hmm, walaupun untuk realisasinya itu masih secara bertahap. Jadi dari oke. tahun pertama hingga tahun ke-10 misalnya bisa direalisasikan secara maksimal. I see. Wah, seru banget ya. Berarti yang bertanding di perlombaan tersebut kan bukan hanya timnya Bayu gitu ya, ada teman-teman yang lain Iya juga. benar. Kira-kira mana nih yang secara ide nih kayaknya saingan berat gitu? Oke, kalau dari saingan berat sendiri biasanya dari Institut Teknologi Bandung karena Oh. mereka punya spesifik jurusan teknik perminyakan. Sedangkan kalau di Universitas Brawijaya itu kan Mm-mm. tidak ada teknik perminyakan. Jadi kami Ah. memang teknik kimia belajar perminyakan tetapi tidak semendetail mereka gitu. Jadi mereka ada Oke. jurusan khusus tersendiri buat teknik perminyakan dan dari jurusan itu mereka itu sangat detail bisa tahu kapasitasnya berapa, kemudian pilot Oh. projectnya mereka gimana, kemudian buat magangnya Oke. mereka juga langsung dari teknik perminyakan sendiri. Makanya dari itu secara pengalaman mereka tuh lebih maju dibandingkan kita. Oh, I see. Tapi akhirnya tentu dapat insight baru Iya dong. benar. Nah, ternyata seluas itu ya dunia oil and gas gitu. Iya, I see. Tapi kan teman-teman juga membawa pulang medali ya, menjadi second runner up untuk kategori iya benar. paper and poster. Udah keren banget dong. Dengan teman-teman yang Alhamdulillah. secara jurusan tidak spesifik seperti mereka, tapi tetap mampu membawa inovasi bahkan piala pulang untuk kampus tercinta. Siapa aja tim kamu? Kenalin dong. Oke, jadi yang pertama tim saya ada saya sendiri, kemudian ada dari angkatan 21 itu Calia Rahmanata yang dia sekarang sedang masa PKL, kemudian ada Oh. juga Meta Ayu dan sekarang juga menjalani PKL. Magang ya Iya, magang. berarti. Oh, I see. Ada tingkat nih, ada tingkatnya Iya. Bayu. I see. Nah, kalau dalam tim itu gimana cara membagi role-nya sampai akhirnya mungkin ngerjain papernya, terus akhirnya di final tuh biasanya ada presentasi gitu ya? Iya Ah, benar. gimana tuh teman-teman bagi role-nya? Nah, untuk tim kami sendiri cukup istimewa dari tim-tim lainnya karena
ini pertama kalinya kami membentuk tim untuk lomba juga. Jadi Oke. kita membagi role itu, jadi kalau misalnya saya lomba itu tiap hari itu nggak latihan presentasi. Sedangkan kalau tim ini tuh mereka sangat kayak gencar-gencarnya, ayo latihan hari ini. Setidaknya satu hari itu ada minimal satu kali latihan presentasi begitu. Jadi inilah yang saya bilang istimewa karena saya nggak pernah menjumpai tim yang seperti ini di lomba-lomba saya sebelumnya gitu. Kalau tim sebelumnya cuma ya kita latihan satu kali aja udah cukup gitu. Tapi sedangkan tim ini tuh kita ayo tiap hari presentasi. Setidaknya ada satu kali latihan presentasi dalam satu hari gitu. Kemudian untuk pembagian tugasnya juga kita mulai brainstorming ide itu bersama-sama. Kemudian untuk pengerjaan papernya juga ada yang poster, kemudian ada yang dia expert di poster, dia menjadi desain posternya gitu, atau enggak desain dari mekanismenya dan gagasannya dari kita berdua seperti itu. Wow, oke. Ini aku jadi penasaran, karena kan kamu pengalaman lombanya banyak banget ya. Apakah ada perbedaan ketika punya tim yang ambis gitu ya, yang latihan tiap hari sama ya tim yang biasa-biasa aja? Apakah ada efek terhadap mungkin juara yang didapat atau mungkin pemahaman tentang paper yang dibuat? Oke, kalau masalah perbedaan tim, jadi setiap tim itu punya karakteristik unik sendiri-sendiri. Ada yang latihan Hamin satu, kemudian ada yang latihannya itu prepare banget seperti tim kita yang sekarang tiap hari berlatih presentasi minimal satu kali. Kemudian apalagi untuk kejuaraan kementerian ya, setara PIMNAS seperti itu, dia kadang latihannya juga tiap hari dan tidak hanya dari kami sendiri tapi dari universitas itu juga menyediakan fasilitas buat kami berlatih gitu. Jadi ada karakteristik perbedaan di situ. Jadi kadang untuk hasil lombanya yang didapat ya meskipun kita ada yang latihan tiap hari tapi belum rezeki juga ada. Kemudian ada yang kita latihan satu kali tapi udah dapet gitu. Jadi ada naik turunnya di I sini. see. Oke. Nah, untuk perlombaan ini ada cerita-cerita unik dan seru nggak yang bisa dibagikan ke pemirsa? Cerita-cerita unik. Iya, yang pertama untuk cerita uniknya itu masalah latihan presentasi itu. Kalau Oke. yang serunya kita benar-benar difasilitasin sama lombanya gitu. Jadi Oh. kita juga disediain hotel gitu. Terus Oh. kita juga naik bis gitu. Jadi kita bisa keliling Jakarta gratis nih. Sambil holiday, healing Iya, gitu jadi ya? kita healing kemudian holiday di sana juga gratis keliling-keliling Oh, menara yang di Jakarta. Terus semua difasilitasi iya, dari semua tempat-tempat. difasilitasi. Wow. Kemudian juga yang terakhir ini agak unik karena kita jalan-jalan ke Dufan. Oh ya? Iya, Ini berapa lama tuh berarti di Jakarta, teman-teman? 4 hari. 4 hari? Iya, Itu berarti libur. Oh, kalau di rumah tinggal skripsi ya? Yang iya, lain izin berarti. iya. Ada pengalaman unik satu lagi. Apa Jadi tuh? ini bertabrakan sama skripsi saya gitu. Jadi Oh, setelah lomba, 2 hari setelah lomba itu saya seminar hasil. Jadi ini lumayan prepare-nya itu agak banyak gitu. Jadi oke. setelah lomba itu kita gak kayak langsung santai fresh gitu. Jadi Mm-mm. kita kepikiran yang lain nih gitu. Wah, jadi pulang ke kampus langsung ganti pikiran gitu ya. Iya, Oke, aku mau seminar iya, hasil. Tapi aman ya? iya aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan terbukti sudah yudisium sekarang ya. Iya, Jadi sebenarnya lomba itu bukan yang menghalangi, malah membuat kita semakin iya semangat. udah jadi rutinitas. Malah makin lancar kali ya waktu semas karena presentasi di tempat yang lain udah lancar apalagi semas yang sendirian gitu ya. Iya, Oke, dirimu punya ini nggak kira-kira pesan buat teman-teman mahasiswa UB yang sekiranya belum punya semangat nih buat ikut lomba-lomba apalagi yang sifatnya akademis sekali seperti yang diikuti Bayu dan teman-teman. oke, yang pertama buat teman-teman UB sendiri, kalian jangan, intinya satu, kalau misalnya mau sukses atau berhasil, jangan takut buat mencoba gitu. Jadi kadang kalau dijumpai mahasiswa-mahasiswa sekarang itu dia kayak insecure dulu gitu, dia Betul. takut ikut ini, tapi belum dicoba, padahal dia belum tahu hasilnya kayak gimana gitu. I see. Kalau saya dulu juga seperti itu kurang lebih, tapi saya langsung kayak coba aja dulu hasilnya mah hasil akhir itu alhamdulillah bisa dapat dapat satu kali itu bisa ketagihan gitu. Ah, Jadi buat kalian mahasiswa yang masih
terutama mahasiswa baru yang masih mencari potensi seperti magang, kemudian seperti lomba-lomba, itu jangan takut buat mencoba, kemudian kalian nggak tahu potensi kalian tuh seberapa. Jadi manusia itu punya potensi yang tidak terbatas gitu. Jadi memang kadang ada manusia punya potensi A, tapi manusia lain itu punya potensi lebih dari A. Tapi dia tidak mengetahuinya sehingga dia tidak mau mencoba itu gitu. Jadi jangan takut untuk mengeksplor semua. Selagi kalian masih muda ya, jadi jangan takut buat mengeksplor hal-hal baru gitu. Terus pertahankan juga semangatnya, jangan kalau misalnya sekali gagal jangan takut buat coba yang lain gitu, karena ada yang sekali gagal di A dia nggak mau coba lagi gitu, padahal kadang ada orang yang gagal di A tapi dia menang di event lain atau dia menang di magang atau proyek dosen dan lain-lain gitu. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang usahakan explore semua kegiatan itu sebanyak-banyaknya dan jangan takut buat mencoba. Luar biasa. Terima kasih banyak Bayu udah mau sharing. Semoga habis ini makin sukses karena sudah yudisium, berarti sekarang akan mengejar karir berikutnya maupun Amin. studi lanjutnya. Salam buat teman-teman dan semoga semakin menginspirasi. Oke, Oke. dan teman-teman semoga kalian semua bisa terinspirasi dengan cerita dari Bayu, makin semangat kuliahnya karena tentu sebagai mahasiswa lebih banyak privilege-nya daripada kalau udah lulus. Oke, baik teman-teman, kita masih akan ngobrol-ngobrol nanti di episode-episode berikutnya. Bye bye.